Assalamualaikum Bu Tika. Gimana kabarnya pagi ini Bu Tika? Alhamdulillah pagi ini saya baik-baik saja. Baiklah Bu Tika. Oh iya, kira-kira Bu Tika pagi ini ada jam mengajar apa tidak di kelas 5 gitu? Tidak Pak, kebetulan pagi ini kelas 5 waktunya olahraga. Oh iya. Jadi saya tidak mengganggu ya? Baiklah Bu Tika, saya mau ngajak ngobrol-ngobrol di sini. Tidak lanjut dari kegiatan yang 1 minggu yang lalu Bu Tika sama saya sudah melakukan pertama percakapan praobservasi sudah kita laksanakan, kemudian kegiatan observasi di kelas sudah kita laksanakan, di mana Bu Tika mengajar, saya selaku supervisor sudah kita laksanakan. Nah, ini adalah rentetannya dari proses kemarin, jadi dari pra kemudian observasi di kelas. Nah, ini adalah percakapan pasca observasi kemarin. Siap Bu Tika nggih? Siap. Terima kasih. Oh nggih Bu Tika, pada kegiatan observasi kemarin itu perasaan apa yang Ibu rasakan ketika saya lakukan observasi kemarin? Tentunya perasaan saya senang Pak Teddy, tapi juga ada rasa cemas. Apakah observasi Bapak terhadap saya ini apa bisa optimal atau bagaimana? Karena saya masih merasa masih ada sedikit kekurangan Pak dalam memberi pembelajaran di dalam kelas. Saya tangkap jika masih merasakan ada kekurangan ya, itu mungkin perasaannya sudah senang karena sudah observasi. Nah, dari kegiatan observasi yang kemarin itu masih merasakan ada sedikit kekurangan. Kalau boleh saya tahu, kekurangan apa? Menurut saya pembelajaran saya itu masih kurang. Anak-anak ini kayaknya keaktifannya masih kurang. Ya juga nih percaya dirinya dalam mempresentasikan hasil pekerjaannya itu juga kurang. Kira aktifnya atau kira apanya? Percaya dirinya itu ya, untuk tampil ke depan kelas itu masih kayak kurang, masih saling tunjuk gitu. Berarti untuk inisiatif tampilnya kurang begitu maksimal ya dari anak-anak. Ya, Pak. Kemudian sebelumnya mungkin dari tujuan pembelajarannya sudah tercapai semua atau bagaimana untuk tujuan pembelajaran? Untuk tujuan pembelajarannya sebagian besar sudah tercapai Pak, tapi masih ada sebagian yang belum tercapai. Khususnya ini tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu tentang membuat pantun yang sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Itu kayaknya anak-anak ini masih kurang sesuai gitu dengan tema. Oke. Saya tangkap berarti di sini Bu Tika merasakan ada 2 poin utama nih, yang Ibu Tika rasakan ini belum optimal seperti ini. Yang saya tangkap pertama tadi adalah keaktifan siswa dalam menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Itu saya tangkap tadi yang sampai ketika mungkin anak-anak belum optimal. Kemudian untuk yang kedua yang disampaikan ketika tadi sepertinya adalah pada sesi pengetahuan dari aspek pengetahuan, terutama bagaimana siswa-siswa untuk membuat sebuah pantun berdasarkan tema tertentu. Itu mungkin anak-anak belum pas Bu Tika. Apakah tema yang diminta dengan pantun yang mereka lakukan, apakah seperti itu? Iya Pak, betul Pak. Nah, dari 2 permasalahan tadi, mari kita angkat, kita tentukan, kita bersama solusinya diberikan. Nah, dari poin pertama Bu Tika, katakan dari keaktifan dan juga kepercayaan diri dari siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, kira-kira diberikan dari permasalahan pertama tadi tentang keaktifan siswa dalam menyampaikan presentasi, kemudian inisiatif diri siswa, kemudian mungkin keaktifan secara umum dalam pembelajaran. Kira-kira Bu Tika punya ide atau solusi apa ya supaya bisa berubah dari yang awalnya pembelajarannya kurang aktif atau siswa kurang percaya diri tampil, itu kira-kira solusinya. Dari
pemikiran dan dari inisiatif dari aplikasi? Saya punya inisiatif itu Pak Dedi. Saya mau menggunakan berbagai media dalam pembelajaran. Saya ingin berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sini yang pandai dalam IT. Maaf Pak Dedi, karena saya ini masih kurang dalam penguasaan IT ya. Jadi saya ingin pembelajaran itu saya mengambil dari bisa PowerPoint, mungkin dari YouTube atau internet, sehingga pembelajaran itu lebih menarik, lebih menyenangkan dengan adanya PowerPoint itu tadi. Jadi dengan adanya anak-anak senang dulu belajar ya, otomatis nanti pembelajaran itu atau materi itu kan lebih terserap dengan maksimal Pak. Rencananya seperti itu. Baik sekali ketika saya tangkap lagi. Jadi ketika menemukan solusi sendiri ya dari masalah keaktifan belajar siswa itu harus bagaimana? Kita sudah bagus ini saya rasa. Salah satunya kolaborasi saya tangkap tadi dengan guru untuk menyajikan suatu pembelajaran yang berbasis IT itu sangat bagus sekali. Bisa menggunakan slide, PPT, kemudian video pembelajaran ataupun materi mengambil dari internet bagus dari YouTube, sehingga saya pribadi merasa itu pasti lebih menarik, sehingga motivasi belajar siswa itu lebih meningkat. Mungkin dari usaha lain dari Butika supaya siswanya lebih berani tampil untuk menyampaikan presentasinya, mungkin ada cara lain atau solusi lain gitu? Saya mempunyai solusi lain. Saya juga akan memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak ini, kepada siswa terutama yang kurang aktif Pak, kurang aktif dalam pembelajaran ini. Juga ingin saya itu ingin memberi pendampingan agar anak-anak ini menemukan rasa percaya dirinya untuk tampil di dalam kelas. Jadi dengan adanya pendampingan, perhatian, mungkin sehingga saya tuh tahu apa masalahnya kok, apa percaya dirinya itu kok masih belum maksimal. Saya tangkap usia tambah dari solusi salah satunya mungkin melalui perhatian khusus atau mungkin pembimbingan berkelanjutan ya dari siswa-siswa yang katakan keaktifan dalam menyampaikan presentasinya masih kurang, ya kepercayaan diri masih kurang. Jika melakukan pendekatan khusus, ya sehingga siswa-siswa tersebut bisa dikembangkan lebih baik lagi. Kalau untuk pembelajarannya mungkin supaya lebih aktif, pembelajarannya lebih berpihak pada siswa, pembelajarannya lebih bisa mengembangkan bakat dan minatnya, mungkin ada usaha lain dari Butika? Selain saya itu mengambil mungkin dari PowerPoint atau YouTube atau internet Pak ya, saya ini mau memanfaatkan lingkungan sekolah kita ini. Jadi anak-anak ini sebenarnya saya ajak belajar dan berbasis lingkungan. Jadi yang sesuai dengan materi apa, kan di sini banyak lingkungannya, ada biotik, abiotik, mungkin juga ekosistem ya, yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan Pak. Jadi anak-anak ini bisa belajar langsung dengan lingkungan yang ada di sekolah kita ini. Jadi saya akan memanfaatkan lingkungan untuk pembelajaran anak-anak ini Pak. Jadi ini saya dengarkan, ini juga saya sapi, ini cukup banyak ini solusi-solusi yang akan diterapkan Butika. Mungkin untuk sesi berikutnya bisa mengembangkan juga pembelajaran diferensiasi dan KSE gitu. Berikutnya sehingga lebih mengena pada apa yang diinginkan siswa. Jadi melalui pembelajaran berikutnya kita juga bisa menerapkan pembelajaran diferensi dan KSE sehingga lebih menarik dan sesuai dengan bakat dan minat siswa, terutama sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, terima kasih Butika atas perbincangan kita pada sesi pasca observasi ini. Untuk selanjutnya, apabila Butika membutuhkan
membutuhkan saya untuk kolaborasi, untuk saling melengkapi, saya selalu siap. Ya Pak, nanti untuk kedepannya ini saya masih membutuhkan bimbingan dari Bapak agar pembelajaran saya ini lebih efektif, juga lebih menyenangkan, sehingga saya mudah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Oke, siap Bu Tika, saya sampaikan terima kasih. Ya, Sampai Pak. bertemu pada observasi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.